ada keutamaan khusus bagi orang yang menjaga wudhu saat hendak tidur. Ini ngapunten nggih para jamaah, kira-kira sudah terjaga utawa mboten niki? Ketika mau tidur wudhu dulu. Nah, mungkin selama ini kita ini kan diajarkan ya, kalau mau tidur apa biasanya dikerjakan? Sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki. Padahal dalam Islam ada sunnah yang lebih utama belum tidur itu, yaitu berwudu. Dan ini juga punya keutamaan yang sangat besar. Apa keutamaan orang yang berwudu sebelum tidur? Yang pertama, selama dia tidur, bahkan nanti setelah bangun dari tidurnya, akan didoakan oleh malaikat. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran bata min syi'arihi malakun." Siapa seseorang yang ketika malam hari dalam kondisi hendak tidur, kemudian dia bersuci dalam kondisi suci, maknanya dia ambil wudhu dulu sebelum tidur, maka pada dasarnya satu malam itu kemudian akan diiringi oleh malaikat. Falam yastaiqid illa qalal malak, dan tidaklah orang tadi ketika bangun dari tidurnya melainkan malaikat akan berdoa untuknya. Allahumma ghfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Malaikat mendoakannya, ya Allah, ampunilah hambamu ini si fulan ini, karena dia dalam kondisi tidurnya dalam kondisi bersuci. Ini menjadi dalil ya Bapak Ibu, bahwa orang kalau berwudu sebelum tidur, maka selama dia tidur dijaga oleh malaikat, sampai kemudian ketika bangun tidur didoakan oleh malaikat, didoakan ampunan oleh para malaikat. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan kita berwudu sebelum tidur, dan sekiranya dalam kondisi tidur tersebut kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dunia dalam kondisi tidur yang sebelumnya berwudu, maka bisa dipastikan kita meninggal dalam kondisi di atas fitrah, maknanya kita meninggal dalam kondisi membawa keislaman kita. Dalam sebuah riwayat hadis disampaikan, idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Nabi bersabda, jika engkau hendak tidur, jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maknanya hendak tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwudulah sebagaimana wudu di dalam sholat. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk berwudu sebelum tidur, sebagaimana wudu dalam sholat. Tsumma taji ala shiqqika al-aiman. Setelah berwudu itu kemudian berbaringlah dengan kondisi berbaring di sebelah kanan. Maka nanti ada anjuran, adabnya kalau tidur itu tidurnya dalam kondisi miring ke sebelah kanan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga secara kesehariannya Nabi itu kalau tidur miringnya sebelah kanan, nanti bantalnya pakai tangan ditempelkan di pipi yang kanannya. Nabi mengajarkan doa yang kita baca sebelum tidur, diantaranya doa ini. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, saya tundukkan wajahku untukmu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan saya serahkan semua urusanku kepada Engkau ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan saya sandarkan punggungku ini kepada Engkau ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaika, dengan penuh rasa takut dan harapan atas pada Engkau. La malja'a wa manja minka illa ilaika, tidak ada yang bisa melindungi dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dari Engkau kecuali Engkau yang menyelamatkan dan melindunginya. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta. Ya Allah, saya beriman dengan kitab yang telah Engkau turunkan. Wa nabiyyaka alladzi arsalta, dan saya juga beriman kepada nabi yang telah Engkau utus. Barang siapa yang hendak tidur berwudu miring sebelah kanan dan membaca doa ini, kemudian dia tidur dan meninggal pada malam tersebut, matat alal fitrah, maka dia meninggal dalam kondisi sudah membawa ajaran Islam. Kemudian Nabi memerintahkan hendaknya terakhir perkataan yang kau ucapkan sebelum tidur adalah doa tadi.
Jadi sebelum tidur bukan hanya doa bismika Allahumma amutu wa ahya, atau mungkin baca ayat-ayat misalnya ayat surat An-Nas, Al-Falaq atau Al-Ikhlas atau ayat kursi, tapi juga kita dianjurkan membaca doa ini.